selesai UTS sampai regresi nanti. Iya kok, nggak apa-apa. Siap-siap berjam-jam ya. Nggak apa-apa. Dari sini kalau kamu udah paham atau teman-teman yang lain paham, bisa sambil sharing juga, jangan aku doang ya, guys. Jadi ini apa namanya, Tuhan? RXY. RXing. RXY. Oke, mulai dari gua pakai HP dulu, sama pakai HP. Oke. R dari mana kok? Itu rumus. Jadi itu kan kita materinya kan profisiensi korelasi produk moment. Nah, rumusnya itu RXY sama dengan, nah itu angkanya itu gitu. Oke. Berarti dari data ini ya? Dari data yang ini ya, wait. Itu rumus aja itu. Jadi emang dari sononya rumusnya gitu. Nah, itu beda lagi urutannya. Ini udah kamu rutin belum? Yang ini belum, yang ini. Kelihatan Belum, kok? jadi tadi dulu kelihatan. Jadi yang tadi dulu, tadi kan rumusnya dulu. Rumusnya dulu dibahas, terus baru ini. Terus dapat 0,62 ya? Kalau gitu, enggak. Nah, aku tanya dulu teman-teman yang produk moment udah pada paham belum sih? Udah pada paham. Cuma Itu yang kalau mau ngulang ya udah aku awali dari rumus yang awal tadi. Coba Ikam tadi share yang tadi yang awalan dah. Nah, udah ini. Aku bacain aja ya. siapa jadi sih? Ini teman-teman. Saya tahu yang surat-surat Ikam. Lanjut. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita belajar koefisiensi korelasi produk moment. Nah, rumusnya itu Rx Y sama dengan N sigma XY minus ya atau dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi buka kurung tutup kurung sigma X kuadrat dikali N sigma Y. N dikali sigma Y kuadrat dikurangi buka kurung tutup kurung sigma Y kuadrat. Ini rumus angka kasar ya. Bedanya angka kasar Nah, sama itu angka rumus kalau di angka kasar itu dia lebih banyak kan rentetannya. Kayak rumusnya segini nih. Kalau angka halus di sini bapaknya nggak ngasih apa namanya contoh yang angka halus. Tapi nanti dari tabel kalian bisa bikin sendiri contohnya dari angka halusnya. Dan hasilnya dari rumus angka kasar sama angka halus itu beda. Enggak. Hasilnya beda berarti? Beda. Tapi berpengaruh nggak? Apanya? Maksudnya, tapi nggak masalah kan kalau kita pakai angka kasar sama angka halus? Enggak sih, tapi kalau di sini kita pakainya angka kasar aja, soalnya dari angka kasar itu nanti bersinambungan hasilnya dari regresi. Jadi nyampe ke regresinya. Nanti angka produk moment yang di sini sama yang di regresi itu sama kalau pakai angka kasar. Terus lanjut ya. Nilai koefisiensi korelasi adalah antara min 1 sampai 1 ya. Jadi koefisiensi korelasi tertinggi adalah 1, terendah 0.
0 menunjukkan tidak ada hubungan, korelasi atau hubungan bisa positif atau negatif. Hubungan positif adalah hubungan satu arah, hubungan negatif adalah hubungan berlawanan arah. Di bawahnya itu apa lagi tuh bacanya? Geserkan. Yang mana kok? Enggak, yang tadi yang ini. Loh, Udah mentok bukan yang tuh. satunya lagi. Enggak, yang satunya yang tadi. Yang rumus yang tadi. Bukan ini satunya yang ada kolomnya. Sabar. Yang ada kolom. Yuk. Ini bukan. Nah, iya. Gedein dikit. Udah. Jadi ini contohnya ya. Contoh. Oh. Stop. Nggak kelihatan itunya, tulisannya. Nggak usah digedein, udah segitu aja tadi. Normal. Nah. Geserin lagi. Normalin aja, balikin lagi. Aku yang zoom aja. Jadi gini, itu kan contohnya ingin mengetahui hubungan antara kaum positif, apa itu? Antara kaum potensi X dan kinerja guru Y. Nah, kompetensi guru adalah variabel X atau variabel bebas. Nah, kinerja guru adalah variabel Y atau variabel terikat. Nah, di sini misalnya, ini Bapaknya bikin contoh ya. Bikin contohnya itu dua variabel. Guru X dan variabel X dan variabel Y terdiri dari 15, datanya 15 atau N-nya 15. Dan itu angkanya udah dari Bapaknya, jadi nggak usah pusing-pusing dapatnya dari mana. Nah, di situ ada tabel persiapan produk momen. Nah, yang tadi tabel yang datar itu yang nyamping dibikin ke bawah. Ini kayak gini ya. Itu X 1 sampai 15, X-nya, Y-nya. Habis itu dapatnya X kuadrat itu dari mana teman-teman? Ada yang tahu? X kuadrat. 40. 40 kali 40. Nah, benar. Kalau Y kuadrat? Mana woi? 4 kali 4. Mana sih? Ya. Itu loh yang Y kuadrat, yang tabel. X kuadrat, kan Y tuh kuadrat. kursornya sambil dimainin deh. Ke sini gitu loh. Sebentar. Lagian nge-zoom. Gaya-gayaan 2 zoom HP, laptop. Enggak, maksudnya itu biar bisa coret-coret Markona. Oh. Nah, ini yang mana tadi? Yang X kuadrat. Yang ini ya? Yang tabel itu loh. Bukan. Yang atas. Yang masih X. Kan aku tadi tanya. X kuadrat itu hasilnya dari mana? Waalaikumsalam. Terus kata. Iklan Mbak Miko. Iya, nggak apa-apa, santuy. Uus juga udah paham nih. Enggak, itu baru belajar kemarin, baru sampai apa ya? Mentok sampai biserial. Oh, Erbis ya. Yang kemarin Kak Fani nanya sama Mbak Miko yang kok dapetnya 0,24, kok dapetnya 0,387 gitu. Oh. Fani udah paham tuh kemarin. Ini enaknya coret-coret Iya kan diajarin Amiko. Santuy guys.
Udah kan? Biasa Udah belum DRT. sini udah kan? Wasem. Itu loh yang Hikam ditanyain yang tadi, belum. itu kan yang X kuadrat itu dapatnya dari mana? Terus kata UU tadi itu dapat dari 40 dikali 40. Makanya jadinya 1600 gitu. Y kuadrat dapatnya dari mana? 4 kali 4 gitu. Kalau yang jumlah yang Hikam tadi buletin, itu tuh namanya sigma. Jadi sigma itu apa namanya? Jumlah total dari kalau sigma X berarti itu totalnya dari nilai X gitu. Jumlah semua nilai X. Kalau sigma Y berarti total jumlah apa namanya? Nilai Y gitu. Udah ya? Ya, ya, ya. Lanjut ke masuk ke rumusnya. Maksudnya Uus tadi yang RXY. mana 40 kali 40? Yang X kuadrat. Yang mana sih? Kuadrat. Kuadrat? Tabel itu loh Kam, Allahu Rabbi, tabel persiapan produk momen. Ini. Ini dah. Bukan. Ya itu. 40-nya Dari mana itu. sebelah mana anjir? Itu Itu yang Y. X, bawa X. Nomor 1. Itu kan Oh, ada kali. X sama X kuadrat. Berarti Semua angka. X kali Y ya? Buka, itu beda lagi. Kalau XY, sampingnya itu X kali Y itu 40 dikali 4 sama dengan 190. Nah, kalau kuadrat, diinget-inget kalau kuadrat itu berarti nilainya itu dikali nilai yang sama. Kayak X kuadrat berarti 40 dikali 40 gitu. Kalau Y kuadrat Oh iya, aku paham. 4 Aku dikali paham. 4. 40 kali 40 X kuadrat. Terus taruh sini kan, gengs? Taruh sini bukan? Itu masih kolom Hikam. Jadi kita masih bahas kolom, nanti belum ke rumusnya. Kalau di rumusnya mah tinggal naruh angkanya aja yang ada di sigma itu. Oh iya, aku sih udah ini. Aku udah ngeh. Tinggal naruh aja. Dari sini tinggal naruh aja ya, guys. Iya deh. Sigma N-nya 15, terus sigma XY tinggal dimasukin angka-angkanya itu. Dari sini udah paham kan teman-teman? Mau nanya dong. Boleh. Cara ngitung cepat biar nggak lama gimana sih? Pakai kalkulator. Kadang lama. Harus nyusun dulu. Nah, kalau ngitung cepat bagian 00 atau koma-koma doang mah gampang, tapi kalau enggak yang bikin tabelnya. Oh, yang bikin tabel ini. Kayaknya salah satu jalan keluarnya ya ini deh. Jalan keluarnya tuh kalau sabar dikali tau. Puluhan gampang. Kalau dikali puluhan kayak nanti ini 50 dikali 15 ya tinggal 15 dikali 5 tambahin nolnya belakang gitu-gitu aja kalau puluhan ya. Tapi kalau yang lain-lain butuh kalkulator deh. Ya. Kadang aja jumlahnya beda sama temen sendiri. Pasti ada yang keliru angkanya kalau begitu. Lanjut ya, halaman berikutnya. Ya udah lanjut ya. Entar dulu mau nanya dong. Ya, gimana? Enggak ya, tapi nanti ke tabel selanjutnya sih, yang angka 11105 itu kan nanti di tabel selanjutnya 5-nya tuh hilang kan, nggak dibawa. Itu bukan koma kan? Karena nggak ada koma tuh. Mana? Itu yang angka. Coba deh ke tabel selanjutnya nih, inget ya di sini ada angka 11105. Nanti tuh 5-nya hilang. Itu kenapa dihilangin gitu? Enggak deh, apakah harus beda bulat? lagi tuh. Itu beda lagi nanti. Malah yang diregresi itu, produk momen yang diregresi, itu yang dimaksud bapaknya itu 0,62. Yang hasilnya ini loh. Kalau di tabel ini kan produk momen di sini kan 0,62. Nah, kalau diregresi itu malah 0,621. Bapaknya ambil 3 angka di belakang koma. Kalau yang ini cuma 2 angka doang di belakang koma.
Jadi emang ada ketentuannya ya. Jadi setiap produk momen itu yang ada. Kita lanjut nggak? Halaman berikutnya nggak? Oke. Ya, yuk lanjut. Kelihatan kan? Belum. Ini belum, ini kalau nggak ada yang dihitung mah nggak perlu dapat tabel. Kalau ini Tabelnya udah ini nggak urut soalnya bapaknya. Ini udah. bisa lah ya produk momen ya. Insya Allah. Semangat ya, semangat. Sebentar. Statistik. Mulai dari yang ini bukan? Ya Allah, kakinya Bapak ya Allah nggak nguati. Koefisiensi bisa real. Amiko kok pergi sih? Ini. Pak, Ini teman-teman dibaca aja ya. Intinya Itu X yang ada rumusnya topinya dibacanya apa? Y topi. Oh iya, topi. Oke. Kalau ini masih X bar. Kalau rumusnya R bis itu X bar Q dikurangi X bar Q dibagi ST, terus dikali P kali Q dibagi Y. Ini rumusnya R bis ya, tapi nanti kalau mau ke R bis ini, kita harus nyari satu persatu, mulai dari PQ-nya, X bar P-nya, X bar Q-nya, ST-nya, Y-nya gitu. Udah geser kan? bentar, koefisiensi bisa real. Miko, berarti yang kalau dia kegabung sama P sama Q itu bacanya X bar. Kalau dia sendiri nanti jadinya Y topi. Iya. Kan ini kan beda ya. Kalau X bar itu seret gitu. Nah, kalau topi itu beda lagi tuh, kalau di regresi nanti itu tuh kayak gambarnya kerucut gitu loh. Ini kayak gini. Itu tuh yang ho. Ho. Itu bacanya apa lagi? Gimana? Bentar, lanjut kemana dulu nih? Bisa. Itu bukan. Nah, loh. Yang mana tuh? Standar deviasi. Bukan yang ini. Yang tadi yang ada tabelnya dulu. Nah, Tadi itu. lanjut. Nah, ini. Ini dulu. Ingin mengetahui, biar gue yang bacain bentar. Ingin mengetahui antara IQ X dengan kelulusan Y. Variabel X adalah data kualitatif dengan skala interval, sedangkan Y adalah dikotomi dengan kategori lulus I. Yang tidak lulus O. Jadi kalau X itu kategori Itu lulus bukan 1. I tapi 1. Kalau tidak lulus 0. Itu bukan O juga. Itu 0. yang bilang O siapa? Dirimu. Nanti coba dicek di recordnya ya. Iya. Gue bilang 0 ya Allah. Kepleset kali lidahnya. I sama O tadi bilangnya. Salah bapaknya lah, salah sendiri bentuknya kayak gitu. Ya lanjutkan. Lanjut. Skor 12 ada dan kelulusan. 10 ini, bentar, skor 12 itu apanya? Baru mau Jadi nanya. gini, itu bukan skor 12, itu skor IQ. Oh iya, ya Allah tulis yang bapak.
itu Q bacanya. Tadi sebelumnya ada juga yang kayak IQ. gitu, bukan X ya? IQ, skor IQ dan kelulusan. Ntar dulu guys. IQ dan kelulusan. Skor IQ bla 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 X kuadrat, kelulusan Y. Ini Harti nggak masuk ya? Udah aku telepon. Terus Terus katanya Ya nggak diangkat. Katanya diangkat aja enggak apalagi. kan dikira diangkat. Cuma ngomong tadi udah ditelepon gitu doang. Nggak dilanjut. Tahu nggak? kenapa? Penampakan. Apa sih? Tak kira itu kakinya Hikam. Kaki gue mulus, Bohong. Sesuatu perlu Ini pembuktian. di-record, Beb. Nanti kalau teman-teman mau lihat belajar ini ngakak mulu loh. Apa Itu kok? lanjutin tuh bacanya. Keterangan proporsi P plus I sama dengan I sama dengan 1. P. Proporsi yang mempunyai nilai I atau lulus. Q. Proporsi yang mempunyai nilai 0 atau tidak lulus. Jadi P sama dengan 6/10, Q sama dengan 4/10, atau bisa disebut 0,6 atau 0,4. Kalau 1 lulus, 0 berarti tidak lulus. Terus menghitung rata X yang mempunyai kategori 1 sama dengan XP. Bacanya apa? XP ya? XP. X bar P. Teman-teman tahu nggak tadi tuh P 6/10 dapatnya dari mana? Dari mana kok? Yang Ya aku tanya dulu kan tadi kami Karena- karena yang P itu proporsi yang mempunyai nilai 1, jadinya yang kelulusannya 1. Jadi kan di tabel itu kan ada satunya itu ada 6. Gitu kan? Iya Ya, betul. jadi kayak proporsi, kalau P kan proporsi kebenaran, kalau Q kan yang salah, banyaknya IQ yang lulus dan nggak lulus lah bahasa kasarnya gitu. Jadi itu kan bapaknya bikin tabel skor IQ dari 10 orang. Ada 6 orang yang lulus dan ada 4 orang yang nggak lulus. Jadi P itu sama dengan 6/10. 10 kan banyaknya data. Jadi 6 itu orang yang lulus, dibagi 10 data itu hasilnya 0,6. Terus kalau Q itu kan 4 orang yang nggak lulus, yang dapat 00 itu. Oh, Nah, itu kan ada 4 orang. Jadi 4 dibagi 10. Kan kayak banyaknya data kan 10. Jadi 4 bagi 10 hasilnya 0,4 gitu. bagi 10 itu rumus kok ya? 10 itu N. 10 itu banyaknya data. Jadi itu kan banyaknya data atau banyaknya anak orang yang di tes IQ-nya kan ada 10 orang. Tuh, 1 sampai 10. Berarti P kita udah dapat, Q kita udah dapat ya? Mau nanya, Ya boleh. ini kayak ngajak ribut, maaf ya. Ini kan yang skor 1 yang lulus itu kan kategorinya harus nilainya di atas 100 kan. Itu tuh Enggak. nanti kalaupun kita dapat soal itu pasti begini, apa ini tuh ketentuan untuk nyari yang ini aja dari bapaknya? Nanti Jadi bisa gini ya. Paham. terus Nah, jadi gini guys. Kalau ini tuh enggak ketentuan 100 ya. Coba kamu cek deh. Itu ada yang nilai 100 dia lulus dan ada nilai 100 yang enggak lulus. Jadi ini kayaknya emang suka-suka bapaknya gitu loh. Itu iya. entah itu keselip kok. Yang lain kan ada 100 tuh. Tapi 100-nya 3 nggak lulus, sedangkan ada 100 yang lulus kan. Jadi ini seumpama kalau kita bikin data, itu kayak Mbak Fani jadi guru PAI ya, terus habis itu KKM-nya itu 75 seumpama ya. Berarti kan 75 ke atas itu kan lulus. Nanti kalau 74 ke bawah, berarti kan nggak lulus. Udah gitu aja. Seumpama lo ya bikin data. Jadi kayak gitu. Berarti ini sesuai dengan
Gimana? Berarti standarnya itu nanti emang ada, kalaupun jadi aku mikirnya kalau nanti kita dapat Disuruh soal bikin gitu data untuk gitu ya. mengerjakan ya kan. Berarti nanti ada Hmm. ketentuan tersendiri ya untuk Ya, bisa jadi ada menentukan. ketentuan sendiri, bisa Ah, jadi bapaknya udah nyediakan tabel gitu. oh, oke. Soalnya Thank setiap you. kali aku tanya kan tabelnya ini Pak gitu. Terus bapaknya bilang, iya ini tabel buat ngasal aja, jadi bebas gitu. Oke, thank you. Oke, lanjut Ini Kak. langsung X Mau bar Ikam yang P. bacain? Ya, aku sebagai moderator. X bar P di sini berarti yang dihitung itu yang lulus doang ya? Maksudnya tuh yang di sini nih. Itu yang dihitung yang Iya, lulus doang. betul. Nah, lanjut berarti ditambah dapat 711 per 6. 6 ini yang lulus ya? Iya, 6 yang lulus. Terus hasil 118,5. Terus apa nih bacanya? Nggak kelihatan, bentar. Menghitung rata X yang mempunyai kategori X0 0 sama dengan X bar Q. Rumusnya berarti nyari rata X-nya tuh di sini ya, pakai rumus ini ya, gengs. 100 tambah 99 tambah 100 tambah 100 bagi 4. Oke, ini kita dapat rata ya. ya. Udah ya. Lanjutnya. Teman-teman itu mau nambahin dikit yang tadi enggak. Nah, itu kan kalian tahu kan itu 112 dapat dari mana, 116 dapat dari mana. Ngerti kok, ngerti. Iya, paham. Oke, sip. Lanjut. Lanjut. Standar deviasi. Skor total variabel X. Satuan, kuadrat, akar kok kuadrat. Akar sigma X kuadrat bagi N. Mains, bla 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 bla. Kita cek ya, 12485. Sebentar. Kok nggak bisa sih? 124 ini tuh hasil dari ini ya? Ya nggak sih? 124 itu dari sigma X kuadrat total. Jumlah yang ada di tabel itu loh. Terus dia kalau 1110 dari mana kok? 1110 itu dari sigma X doang. Kan ada sigma X sama sigma X kuadrat. Itu jumlahnya yang di bawah itu loh. Nah, coba kalau mau cek kolomnya tabel yang tadi. Oh, itu Nah, ya. itu. Lanjut. 10 dari angka keseluruhan. 10 itu banyaknya data. Banyaknya data, oke. Udah itu ini ya apa namanya rumusnya. Lanjut ST apa? Standar deviasi ya. Boleh ST. 12485. Kok tiba-tiba ada M kuadrat kok? Dari mana kok? Itu bukan M itu, 111. Jadi kan gini, itu kan yang di atas itu kan sebelum dikuadratkan dia dibagi dulu. Yang 1110 dibagi 10. Nah, kalau dibagi itu dibagi dulu dia. Jadi nolnya dibuang, kan dibagi 10 kan habis tuh nolnya, tinggal 111 kan. 110 dibagi 10, hasilnya kan 111. Terus dikuadratkan gitu. Kan masih berarti dalam kuadrat gitu. ya, berarti 12485 ini udah dibagi 10 belum? Kok angkanya masih sama? Sudah, kan nolnya hilang. 12 kok bisa kok? Jadi kan gini, itu kan 1 2 4 kan 1 2 4 8 5 0 kan dibagi 10. Tinggal coret belakangnya nol-nolnya aja. Gitu. Oh iya. Itu cara cepet ya. Cepet, Jadi Kak. tinggal hilang nolnya. Iya, sorry. Kayak yang 1110 juga gitu kan dibagi 10.
tinggal coret nolnya aja belakang, jadi tinggal 111. Nah, lanjut. Lanjut untuk memancing, Silakan. untuk mencari ordinat Y, lihat tabel I. Dilanjutin tuh, itu dilanjutin belum selesai kamu tadi bacanya sampai 111 kuadrat gitu. 11. Baca lagi tuh akarnya, lanjut sampai Kayaknya hasil udah pada akhir. paham deh kok. Sama dengan akar 12485 kurangi 12321 sama dengan akar 164. Jadi standar deviasi kita dapat angka 12,805. Untuk mencari ordinat Y, lihat tabel I dengan membandingkan P kali Q, di mana P sama dengan 0,6 dan Q 0,4. Jadi 0,4 0,6 kali 0,4 sama dengan 0,24. Ya kan? Kemudian lihat 0,24, lihat tabel I, atau lihat tabel 2,6. 2,6 itu dari mana? Kok itu 2,6 sih? Bukan Ini loh, 2,6 itu nggak tahu, buram sih. Buram itu kan, jadi ya itu buram. Nggak tahu aku itu per apa gitu. Jadi kemudian kan dari 0,24 lihat tabel I atau daftar I. Coba kamu ke daftar I. Daftar I tabel. Nah, ini. Itu lihat angka yang di samping ini. Ini nih udah stop ini. Yang 0,24. 0,24. Yang bawah itu loh. Itu tadi tuh 2 per alfa. Jadi yang paling ujung. Ujung sendiri. Yang 387. Nah, itu hasilnya. Ini ya. Itu yang kemarin Mbak Fani tanyain kok dapat dari mana 0,3876. Nah, berhubung itu kan di depannya kan titik. Jadi kalau di depannya titik itu sebelum titik itu ada nolnya gitu. Sebelum titik ada nolnya. Oh iya. Kenapa nggak langsung dimasukin nolnya kok? Nggak tahu ini soalnya tabelnya kayak gitu. Dapatnya jadi gini. Dapat tabelnya kan kayak gini. Kita ikutin tabel aja. Yang buat siapa ini. Oke, lanjut. Lanjut sama dengan airbit. Airbit itu apa ya? Herdis. Airbit etanol. Di serial. Di serial. Oh ya, RB serial. X bar P kurangi X bar Q bagi XT. ST. Itu rumus ya. Ya. Jadi 118 118,5 kurangi 99,5. Ini dapat dari mana semua ini? Itu dari hasil yang tadi. Yang atas yang X bar P, yang di kolom yang di foto yang tadi, yang X bar P itu kan yang dapatnya dari angka jumlah semua dibagi 6. 99,5 dari mana? 99,5. 9,5 itu yang 4 dibagi 6, hasil nilai dibagi 4 itu. Loh, kok soalnya beda kok. Di sini kan 99,5. Lah yang Iya. X bar Q itu 99,75.